Rumah tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Rumah tempat Nabi Muhammad dilahirkan, menarik untuk diketahui. Rumah yang jadi tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ini, termasuk salah satu sejarah Islam. Sebagai umat Muslim, tentu perlu memahami sejarah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyimak pembahasan lengkapnya di bawah ini. 1. Rumah tempat Nabi Muhammad dilahirkan, bangunannya tampak sederhana. Bentuknya kotak menyerupai kubus dengan cat tembok warna krem kecoklatan. Jendela kayu di tiap-tiap sisi bangunan di vernis coklat tua memberikan kesan antik. Tak ada pilar-pilar menjulang, apalagi ornamen-ornamen klasik layaknya bangunan-bangunan megah di sekelilingnya. Di bagian depan bangunan tertulis Maktabah Makkah Al-Mukarromah atau Makkah Al-Mukarromah Library, alias Perpustakaan Makkah Al-Mukarromah. Perpustakaan Makkah ini diyakini sebagai rumah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lokasinya berada di Komplek Masjidil Haram, sebelah timur Ka'bah. Berada di lembah bukit antara dua terminal yang ada di Masjidil Haram, Shib Amir dan Mahbas Jin. Rumah yang jadi tempat kelahiran Nabi Muhammad berlokasi di kawasan Masjidil Haram, Makkah. Lebih tepatnya rumah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib di Kampung Suq Lail, Arab Saudi. Jika melihat lokasi tersebut, bangunan peninggalan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdekatan dengan Ka'bah. Jaraknya hanya sekitar 150 meter saja. Karena lokasinya begitu dekat, maka Anda yang menunaikan ibadah haji ataupun umrah berkesempatan untuk melihatnya. Selain dekat Ka'bah, tempat kelahiran Nabi Muhammad ini juga berhadapan dengan Zamzam Tower. Sesuai dengan namanya, Zamzam Tower ini berupa sumber mata air Zamzam. Tempat ini sudah ada sekitar 4.000 tahun yang lalu. Meski sudah ada sejak lama, namun airnya tak pernah habis. Tak hanya itu saja, rumah tempat Nabi Muhammad dilahirkan ini juga berhadapan dengan Safa dan Marwah. Hal ini menambah daya tarik tersendiri. Umat Muslim pun wajib mengimaninya. 2. Tempat tanggal lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad lahir di Makkah pada 12 Rabiul Awal. Saat itu bertepatan dengan tahun gajah, yakni pada 571 Masehi. Dulunya tempat ini terkenal sebagai lembah Abu Talib berdasar Sirah An-Nabawiyah. Kala Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, rumah tersebut jadi tempat tinggal anak Abu Talib yang bernama Aqil bin Abi Talib beserta keturunannya. Pada akhirnya, rumah ini dibeli oleh istri Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi, yakni Haizuran. Terlepas dari hal tersebut, kelahiran Nabi Muhammad memang sangatlah istimewa. Bahkan pemerintah setempat mengambil tindakan cepat terkait rumah tempat Nabi Muhammad dilahirkan. Pemerintah melakukan pemugaran hingga berubah jadi perpustakaan. Hal ini membuat umat Islam kesulitan untuk melihat bangunan aslinya. 3. Kondisi rumah Nabi Muhammad dilahirkan. Kondisi bangunannya saat ini sangat kontras dengan Masjidil Haram, sebab berupa bangunan tua. Dulunya rumah ini berfungsi untuk menggelar acara peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Dalam acara ini, ada kegiatan kunjungan hingga ziarah. Namun kini kondisinya telah berubah. Sebagaimana yang sudah kita singgung di atas, lokasi bangunan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah jadi area perpustakaan. Perpustakaan umum ini bernama Maktabah Makkah Mukarromah. Bangunan ini berdiri dengan ukuran 10 kali 18 meter. Dengan memiliki ukuran tersebut, perpustakaan ini sudah berdiri sejak tahun 1370 Hijriah. Yang kini sudah berusia 74 tahun. Meski berupa perpustakaan umum, namun tak semua orang bisa memasukinya secara mudah. Ada aturan khusus yang harus setiap pengunjung patuhi. Pemerintah Arab Saudi melarang semua pengunjung untuk melakukan ibadah sholat di area ini. Hal ini bertujuan untuk mencegah sholat yang menghadap rumah tempat Nabi Muhammad dilahirkan, sebab hanya Ka'bahlah yang jadi arah kiblatnya. Larangan ini pun sudah tercantum dengan jelas di perpustakaan dalam beragam bahasa. Mulai dari Indonesia, Urdu, Turki, India, hingga Arab. Hal ini untuk memudahkan pengunjung dalam memahami himbauan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan alasan tersebut, hanya orang-orang yang sudah dapat izin dari penjaga saja yang bisa masuk. Pastikan Anda tidak memaksa masuk ataupun melanggar aturan yang ada. Sebagai salah satu peninggalan sejarah Islam, tentu perlu kita jaga sebaik mungkin agar bisa lestari secara turun-temurun sampai generasi sekarang. 4. Tujuan pemugaran tempat kelahiran Nabi Muhammad.
Pemerintah setempat pastinya memiliki alasan tersendiri kenapa mengubah rumah kelahiran Nabi Muhammad jadi perpustakaan. Adapun tujuan utamanya ialah mencegah tindakan syirik. Pemerintah khawatir apabila peninggalan sejarah kelahiran Nabi Muhammad itu jadi ajang masyarakat untuk berbuat syirik. Dengan alasan tersebut, pemerintah berupaya sebaik mungkin dalam menjaga akidah sekaligus keyakinan umat Islam untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai peninggalan sejarah Islam tersebut disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Langkah yang diambil pemerintah Arab Saudi ini pun mendapat dukungan banyak pihak. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga sahabat semua disegerakan dan dimudahkan untuk pergi ke Tanah Suci, baik umroh ataupun haji. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa, untuk like, share dan subscribe channel Kang Santrin Deso ini. Salam Baitullah.